Jadi diulang sedikit ya. Ketika menemukan soal tentang volume yang tidak penuh, terus kita diminta mencari isinya, berarti kita harus cari dulu pertama-tama apa yang kita ketahui dari soal. Yang pertama harus kita tentukan adalah bentuk dari kemasannya atau wadahnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa bentuknya adalah tabung. Oke, itu satu informasi yang penting. Lalu kita cari informasi lain. Oh, kalau tabung berhubungan dengan jari-jari dan tinggi tabung. Oke, kita cek apakah ada informasi tentang jari-jari. Oh, ternyata ada nih. Jari-jarinya adalah 7 dm. Kita tulis diketahui. Jari-jari sama dengan 7 desimeter. Dan tinggi tabungnya 10 desimeter. Kita tulis juga tinggi tabung 10 desimeter. Lalu karena hanya mencapai 5/7, kita tulis di bagian ditanyakan. Yang ditanyakannya apa? Volume 5/7 minyak dalam botol. Nah, kita masukkan ke sini. Volume sama dengan, karena di sini hanya mencapai 5/7, kita tulis 5/7 dikali rumus volume wadahnya. Karena di sini tabung. Jadinya 5/7 dikali Pi kali R kali R kali T. Karena jari-jarinya 7 desimeter, Pi-nya kita pakai 22/7. Nah, ternyata volume airnya itu kan sampai 5/7 botol. Oh, bisa kita coret nih karena bawahnya 7 juga. Oke, kita coret. 7 desimeter yang awal kita bagi dengan 7 desimeter yang di 5/7. Kita bagi nih, kan warnanya pink ya, beda ya. Kita ada yang pink. Jadi yang pink ini dicoret dengan yang pink, hasilnya 1. Terus yang biru dicoret dengan yang biru, hasilnya juga 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau ada yang kurang dipahami, tanyain aja ya. Nah, terus karena dibagi 1, berarti kan ini tinggal 51. Karena 5 dibagi 1 itu isinya 5, ya tulis 5 aja. Sama, 22 dibagi 1 isinya 22. 5 dikali 22 dikali, ini tadi sama ya, 7 dibagi 7 1 desimeter dikali 1 desimeter dikali 10 desimeter. 10 ini dari tinggi. Nah, kita temukan deh, 5 dikali 22 itu 110 dikali 1 kali 1 kali 10 adalah 10 desimeter pangkat 3. Kenapa? Karena di sini desimeternya dikalikan 3 kali. Jadi berpangkat 3. Akhirnya kita tahu jawabannya. Ini gampang banget teman-teman menghitungnya. Tinggal ini kan. Ini ada angka di sana 11 dikali 1, isinya 11. Terus kita tambahin deh, nolnya ada 1 sama 1, jadi ada 2. Kita tambahin 0,2 di sini. Jadi isinya adalah 1100 desimeter pangkat 3. Jadi volume minyak yang dipindahkan oleh ibu ke dalam botol adalah 1100 desimeter pangkat 3. Nah, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Jadi 1100 liter. Gede banget ya, 1100 liter. Berarti botolnya besar sekali nih. Nah, lanjut. Tadi ya teman-teman, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Oke, sampai sini untuk yang ini ada yang mau ditanyakan tidak? Yang tabung? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ini lebih gampang lagi. Karena tidak ada pi-nya. Sebuah bak dengan panjang rusuk 150 cm terisi air 2/3 bagian. Berapakah volume air yang ada di dalam bak tersebut? Nah, kita harus tahu dulu. Oh, bentuknya adalah kubus. Oke, karena aku tahu bentuknya kubus, kita harus cari rusuknya berapa. Nah, ternyata ada nih rusuknya adalah 150 cm. Nah, kita tulis di bagian ketahui. Rusuknya adalah 150 cm. Nah, diketahui juga sudah terisi 2/3 bagian. Yang ditanyakan apa? Volume air yang ada di dalam bak. Karena tadi baru terisi 2/3 bagian, berarti volumenya 2/3. Ini 2/3 air yang ada di dalam bak. Nah, caranya tinggal 2/3 dikali rumus volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi
Tinggal kita tulis 2/3 dikali R, dikali R, kali R. 2/3 dikali R-nya 150, berarti dikali 150 cm, dikali 150 cm, dikali 150 cm. Oh, ternyata pada pecahan 2/3, 150 itu bisa dibagi 3, dibagi penyebutnya. Kita bagi deh, biar gampang nanti ngitungnya, nggak usah ngitung panjang-panjang baru dibagi 3, ntar harus pakai bagi pistol. Kalau pakai bagi pistol aku pusing. Oke, aku langsung bagi aja. Jadi 150 kita bagi 3. Berapa 150 bagi 3? Siapa yang tahu? 50. Ya, betul. Berarti karena di sini 50, 3 dibagi 3 kan isinya 1. Jadi 2 dibagi 1, 2. Dikali, jadi 150 bagi 3 itu 50. Di sini ya 50-nya ya. 2 dikali 50 dikali 150 dikali 150. Nah, ini 100 cm dikali 22.500 cm pangkat 2 isinya 2.250.000 cm pangkat 3. Ini juga sama, ngitungnya tinggal 225 ini dikali 1. Oh, isinya 225 dikali 1 tuh. Tinggal kita lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis deh nolnya 4. Terus kita kasih titik. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Nah, jadi kita tahu volume air yang ada di dalam bak itu, yang 2/3 bagian itu adalah 2.250.000 cm pangkat 3. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Insya Allah Insya bisa. Allah ya, mudah-mudahan ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini sebelum kita lanjut ke volume bangun ruang yang gabungan? Nggak ada Ustazah. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nanti kalau misalnya ada lupa-lupa tinggal ditonton video rekamannya ya. Oke, kita masuk ke ini. Volume bangun ruang gabungan. Nah ini contohnya nih. Ada bangun apa dan bangun apa. Kita harus lihat dulu di sini di bagian jawab. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentukan ada berapa bangun ruang yang bergabung. Coba di bangun yang ini ada berapa? Di soal ini. 2. Ada 2, betul. Bangun ruang apa saja? Bangun 1, lihat. Bangun 1 adalah apa bentuknya? Kubus. Kubus. Kalau yang kedua? Balok. Ya, betul. Jadi yang kita harus tentukan dulu ada berapa bangun ruangnya. Terus kita boleh kasih ini teman-teman, boleh kasih nomor. Yang ini bangun ruang pertama, ini bangun ruang kedua. Kalau ada 3, ini bangun ruang ketiga. Nah, terus kita harus tahu yang pertama itu bangun ruang apa, yang kedua bangun ruang apa, yang ketiga bangun ruang apa. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat rumus volume dari masing-masing bangun ruang tadi. Oh, kubus volumenya apa ya? Balok volumenya apa ya? Gitu. Kita harus ingat-ingat. Nah, terus gimana cara mencari volume keseluruhannya? Nah, jadi rumusnya volume keseluruhan adalah volume bangun yang satu ditambah volume bangun yang kedua. Nah, karena bangun ke satu adalah kubus, kedua adalah balok, jadi volumenya sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang dipahami? Enggak. Bisa? Insya Allah Ustazah. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sekarang. Nah, kita lanjut. Insya Allah bisa. Ya, kita lihat ya. Di sini, tadi kan kita udah tahu nih, oh volume kubus sama volume balok. Nah, untuk mencari kubus dan balok, tentunya kita harus tahu beberapa hal. Kalau bangun satu nih si kubus, kita tentu harus tahu dong rusuknya berapa supaya bisa cari volumenya. Karena kan rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk. Otomatis kita harus tahu rusuknya berapa. Karena kubus itu semua rusuknya sama, kita cuma perlu tahu satu rusuk. Oke, kita lihat di sini. Nah, di gambar ini kita bisa langsung lihat ya, rusuknya terlihat di angka ini, yaitu 5 cm. Berarti rusuknya adalah 5 cm.
Oke, selesai bangun 1 karena rumusnya hanya rusuk aja. Nah, bangun yang kedua ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Biasanya suka ada yang salah. Karena ini digabung, ngelihat angkanya yang itu aja. Padahal itu panjang gabungan. Kok hilang? Oke, teman-teman perhatikan nih di bawah. Ini ada 14 cm. Ustazah mau tanya, 14 cm itu apakah panjang balok saja atau sudah panjang balok dan kubus? Panjang balok dan kubus. Oke, berarti kalau panjang balok bukan 14 ya. Kita kan harus cari panjang balok aja nih. Jadi kalau panjang balok bukan 14. Tentunya karena 14 ini gabungan antara kubus dan balok. Seandainya kita bisa lihat nih. Berarti panjangnya kita bisa lihat yang di atas. Yaitu 9 cm. Seandainya yang di atas ini tidak kelihatan, nggak ada nih yang di atas nih. Nggak ada 9 cm. Kita cuma tahu informasinya 14 cm. Dan rusuk kubusnya itu 5. Nah, gimana cara kita mencari panjang balok ini? Caranya adalah panjang keseluruhan ini kita kurangi dengan panjang kubus, rusuk kubus. Kan rusuknya 5 cm. Berarti panjang keseluruhannya 14 cm. Kita kurangi dengan rusuk kubusnya 5 cm. Jadinya 14 dikurangi 5. Hasilnya adalah 9. Meskipun kita nggak tahu nih ya. Ini kita nggak tahu nih. Tapi karena ini ada, kita nggak perlu ngitung. Kurangi 5. Kan udah ada di sini 9. Nah, lebarnya nggak ada nih teman-teman. Nggak ada tulisan lebar. Tapi kita bisa lihat di garis titik-titik ini. Titik-titik ini. Oh, ternyata lebarnya itu dempetan loh sama kubus. Dan ini sama persis panjangnya. Berarti lebarnya berapa? Sama dong dengan rusuk kubus. Sama dengan berapa rusuk? 5, Ustazah. Ya, 5 cm. Lihat deh. Nih, ini kan lebar balok nih. Sama dengan rusuk kubus ya. Lebarnya cuma segini nih. Ini lebar. Nah, karena sama dengan rusuk kubus, berarti kita tahu lebarnya adalah 5 cm. Karena lebarnya sama dengan rusuk kubusnya. Terus tinggi baloknya udah jelas. Kalau tinggi balok ini 18 cm. Nah, cara mencari. Berarti tinggal volume sama dengan volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Yaitu volume kubus ditambah volume balok. Volume kubus kita tulis dulu rumusnya. Kasih kurung. R kali R kali R. Ditambah volume balok E kali L kali T. Nah, kita masukin deh angka-angka yang ada di bagian diketahuinya. Oh, rusuknya adalah 5 cm. Kita tulis 5 kali 5 kali 5. Ditambah 9 panjangnya. Lebarnya 5, tingginya 18. Nah, ini jangan 5 tambah 9. Nggak boleh. Kita harus kerjakan yang dikurungin dulu. Nah, ketika kita kerjakan, kita tahu nih 5 kali 5 adalah 125 cm pangkat 3. Ditambah kali 5 kali 18 adalah 810 cm pangkat 3. Baru deh kita tambahin 935 cm pangkat 3. Ustazah kok nggak pangkat 6 sih? Kan ini 3 sama 3. Nah, teman-teman jangan sampai keliru. Kalau tanda di tengah-tengahnya ditambah, pangkatnya tidak boleh bertambah. Kecuali di sini tandanya dikali. Kalau tandanya dikali, berarti pangkatnya nanti jadi 6. Kalau tanda di tengah-tengahnya adalah ditambah atau dikurangi, itu nggak boleh pangkatnya diutak-atik gitu. Jadi jangan sampai di sini pangkat 6 ya. Volume itu cuma pangkat 3, teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Wow, keren. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, benar nih. Paham? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, Ustazah sengaja ambil soal 2 contoh soal, yang satunya itu berhubungan dengan I dan satunya lagi enggak. Nah, ini ada bangun apa yang pertama? Kerucut. Kerucut ya, artinya ya.
Yang bawahnya adalah tabung. Tabung. Nah, kalau kerucut dan tabung, kita lihat alasnya ternyata dempetan. Nih, ini alasnya dempet kan? Berarti alas tabung dan alas kerucutnya sama. Yang membedakan adalah tinggi tabung dan tinggi kerucut. Nah, kita lihat karena alasnya sama, kita perlunya jari-jari aja dong, diameter kita nggak perlu cari. Nah, 12 cm ini adalah ukuran diameter dari alasnya, karena dari ujung sampai ujung, sedangkan kita perlunya jari-jari. Masih ingat kan? Jari-jari itu caranya adalah diameter dibagi 2. Karena diameternya 12 cm, kita bagi 2, jadinya 6 cm. Nah, terus kita cari tinggi tabungnya berapa? Ini kelihatannya tinggi tabungnya adalah 10 cm. Nah, tinggi kerucutnya berapa? 18 cm adalah gabungan dari tinggi kerucut, tinggi tabung. Berarti kalau kita mau cari tinggi kerucutnya aja, kita harus kurangi dengan tinggi tabung. Ini 18 cm, kita kurangi dengan 10 cm. Dapatlah hasil 8 cm. Jadi tinggi tabungnya, tinggi adalah 8 cm. Nih, di sini ya. cm. Dari mana 8 cm? Dari tinggi keseluruhan 18 ini dikurangi tinggi tabungnya. Nah, akhirnya kita masukin ke rumusnya. Jadi volumenya sama dengan volume kerucut, bangun satunya kerucut ditambah bangun 2, yaitu tabung. Nah, volume kerucut adalah Pi kali R kali S, 1/3 dikali Pi kali R kali tinggi. Ditambah volume tabung I kali R kali T. Ustazah ini sama deh kayaknya, Pi kali R kali T juga. Iya sih sama, cuman jangan terkecoh. Kayaknya berbeda. Pi kali R sama teman-teman, tapi kayaknya beda. Tinggi tabung di sini 10, tinggi kerucut adalah 8. Jadi kita masukkan ke sini. Bentar ya. Ustazah mau mindahin ini dulu. Oke. Kita masukin ke angkanya. 1/3 dikali Pi-nya 3,14. Ustazah mau tanya nih, kenapa pakai Pi-nya 3,14? Bukan 22/7. Kenapa, Hayo? Karena bukan kelipatan 7. Ya, karena bukan kelipatan. Apanya yang bukan kelipatan 7? Apanya sih yang harus kita lihat yang kelipatan 7 atau bukan? Masih ingat nggak? Yaitu jari. Nah, jari-jarinya 6 cm. Apakah 6 kelipatan 7? Bukan. Bukan, jadinya dia pakai Pi-nya 1,14. Nah, Ustazah, gimana kalau misalnya jari-jarinya mah nggak ada yang kelipatan 7, tapi tinggi tabungnya kelipatan 7. Nah, gimana tuh? Kan kalau volume tabung ada tingginya, kerucut ada tingginya. Itu nggak apa-apa teman-teman pakai 22/7. Karena salah satu perhitungannya bisa dibagi 7 gitu. Nggak harus jari-jari, tapi tingginya pun kalau jari bisa dibagi 7, boleh pakai 22/7. Karena menghitung pakai 22/7 ketika bisa dibagi 7, itu lebih mudah daripada pakai koma-koma. Gitu. Nah, ini kita masukin angkanya 1/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali 6 cm, jari-jarinya dikali 6 cm, dikali tinggi kerucutnya 8 cm, ditambah Pi-nya 3,14 lagi dikali 6 cm kali 6 cm kali 10 cm karena tinggi tabungnya 10 cm. Terus ini 6 bisa dibagi 3. Jadinya 6 bagi 3 isinya 2. Oke, jadi 1 dikali 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 8. Ini belum berubah ya. Lalu kita hitung deh, kita kalikan. Hasilnya adalah 301,44. Nah, kenapa ada komanya 2? Karena di soal
ada 2 angka di belakang koma. Cuma yang ini doang nih. 2 angka di belakang koma ini aja. Makanya di hasilnya pun ada 2 angka di belakang koma. Nah, yang ini hasilnya 1130 1130,4. Ustazah, kok ini ada 1 angka di belakang koma doang? Harusnya ini 0 teman-teman belakangnya. Nah, karena ada 2 angka kan 1, 2, berarti di depan 4. Karena kalau ada angka 0 di belakang itu nggak perlu ditulis. Jadi ya udah, nggak usah ditulis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baru setelah itu kita tambahkan ya. Kita tambahkan 301,44 ditambah 1130,4. Jangan lupa ketika menambahkan ada koma, itu kita harus samakan komanya. Jangan disamakan angkanya. Nah, kita samain komanya dulu. Gini ya. Nah, baru kita tambahin 4 tambah ini enggak ada, 4 tambah 0 4. 4 tambah 4 8. Komanya kita turunin juga. 1 tambah 0 1. 0 tambah 3 3. 3 tambah 1 4. Ini 1 depannya. Jadi 1431. Terus kalau mau kasih titik gimana? Kalau kita mau kasih titik dari di depan koma. 1, 2, 3 titik. Jangan dari belakang. Ini dari depan koma. 1, 2, 3 titik. Nah, hasilnya segini. Ada yang mau kan tidak? Enggak enak ya. Yakin? Oke, kalau tidak kita masuk ke latihan soal nih. Ustazah akan breakdown dulu soalnya. Yang pertama, ayah akan menguras akuarium berbentuk balok yang berisi air 3/4 bagian. Akuarium itu memiliki panjang 60 cm, lebar 30, tinggi 40. Setelah dikuras, ayah akan mengisi lagi air pada akuarium dengan jumlah yang sama dengan sebelumnya. Berapa jumlah air atau volume air yang harus ayah tuangkan ke dalam akuarium? Pertama, Ustazah mau tanya, bentuknya apa akuariumnya? Balok. Oke, rumus volume balok apa? Apa rumus volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita udah ketahui nih ya, panjangnya ada, lebarnya ada, tingginya ada. Berarti tinggal 3/4 dikali volume balok. 3/4 panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat ada 40. 40 kelipatan 4 ya. Bisa nih kita coret 40 bagi 4. Isinya 10. Ntar tinggal dikalikan. 60 kali 30 kali 10 kali 3. Untuk mengerjakan nomor 1, kira-kira bisa tidak? Bisa. Sekarang nomor 2. Adik mengisi air ke dalam gelas berbentuk tabung dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 10 cm. Jika adik hanya mengisi setengah bagian gelas, berapakah volume air yang adik tuangkan ke dalam gelas? Karena jari-jari dan tingginya tidak ada kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Nah, bentuknya tabung. Volume tabung bagaimana? Pi kali R kali R. Kali Pi kali R kali R kali? Kali apa? Ayo, ini ada apa nih? Kali T. Pi kali R kali R kali T. Pi dikali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Tinggi tabung. Karena di sini diisinya setengah, berarti depannya kalian tambahin setengah. Setengah kali Pi kali R kali T. Berarti setengah dikali 3,14 kali 3 kali 3 kali 10. 1 bagi 2. Berapa? Nah, sampai sini mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada. Ih, mantep banget ini. Nah, ini nomor ini nih. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung. Oke? Perhatikan baik-baik ya. Nomor 3. Untuk nomor 3,
Lihat di sini ada bangun apa saja? Oh, 2 lagi. Ada bangun Balok, balok dan satu lagi. kerucut. Limas. Ya, ini limas. Kalau kerucut bawahnya lingkaran ya. Ini limas segi 4, limas persegi panjang. Kita lihat alas limas dengan alas baloknya, dengan atap baloknya sama. Ya. Jadi ukurannya sama. Nah, kita tinggal masukkan rumus volume limas ditambah volume balok. Nah, nanti kalian cari volume limas gimana.